Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semuanya, saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan. Kita kembali membahas dinamika politik saat ini sebagaimana kemarin MK telah memutuskan batas ambang dari pemilihan kepala daerah sesuai dengan jumlah penduduk atau jumlah pemilih di daerah tersebut. Seperti di Jakarta dengan jumlah pemilih sekitar 6 jutaan. Jadi hanya mengumpulkan 7,5% untuk bisa mencalonkan kadernya sendiri. Kemarin kita baru saja menghirup udara segar, bahwasanya keputusan ini memberikan kemenangan bagi rakyat Indonesia untuk demokrasi kita lebih baik lagi. Namun hari ini pemerintah bersama DPR melakukan rapat pleno di Balek DPR, dan hasilnya sungguh mengecewakan dan sungguh menyedihkan. Kemarin kita baru tersenyum dan melihat hasil dari ketetapan dari MK, final dan binding, tetapi pemerintah bersama DPR, kita ketahui sendiri bahwa pemerintah mengutuskan sampai 3 menteri untuk menghadiri di Balek DPR untuk menolak putusan MK. Itu artinya siapa yang kita harus percaya di negeri ini untuk menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena melihat dinamika ini sungguh licik. Begitu takut penguasa ini sehingga mengambil segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, untuk memperluas kekuasaannya, dinastinya, dan bersama gerombolan mereka. Karena kita melihat ini persoalan yang tidak main-main. Siapa yang kita percaya untuk memutuskan undang-undang atau konstitusi negeri untuk kita dengarkan? Sebagaimana kita ketahui bahwa keputusan MK adalah final dan binding, tidak bisa diganggu-gugat dan berlaku saat itu juga ketika diketuk palunya. Tetapi nyatanya DPR mengambil tindakan lain yang tidak mau mendengar atau tidak mau melaksanakan konstitusi yang telah ditetapkan oleh MK. Ini sungguh mengecewakan dan sungguh menyedihkan untuk demokrasi kita. Padahal kemarin kita baru tersenyum lega karena melihat demokrasi kita lebih baik lagi karena akan dihadirkan pemimpin calon-calon baru yang akan berkontribusi dalam pilkada di 2024 ini. Namun sisa beberapa hari lagi, sekitar tanggal 27 sama 29 daftar. Tetapi saat ini memang luar biasa, hanya untuk meloloskan anak presiden, pemerintah turun tangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya Saudara Gibran maju dengan merubah undang-undang tidak seribut ini dan tidak seribet ini. Bahkan KPU sendiri mengambil tindakan tanpa ke DPR atau konsultasi ke DPR. Saat ini kok rupanya sangat sulit dan sangat ribet, dan bahkan hasil keputusan dari Balek DPR mengembalikan undang-undang sebagaimana telah direvisi oleh di MK, kembalikan seperti dulu, yaitu 20%, dan batas usia sesuai dengan ketetapan MA, yaitu setelah dilantik 30 tahun setelah dilantik, bukan sebelum dicalonkan. Dan sebelumnya kita mendengar statement dari pemerintah saat ini yang menyatakan pemerintah akan mengikuti atau menjalankan perintah MK yang telah memutuskan. Tetapi kita ketahui cuman di depan saja mereka sampaikan itu, tetapi di belakang itu mereka merangkap sana sini. Ini kalian sudah tahu sendiri, dan Mika saat ini di depan manis, tetapi di belakang itu memang luar biasa. Tidak ada kata-kata yang jahat yang kita harus sampaikan kepada langkah-langkah yang diambil. Mereka sampaikan
Dan juga kita kembali kepada PDIP. Kemarin kita baru melihat senang dan tersenyum, tetapi saat ini menjadi tantangan baru karena PDIP dan juga Anies Baswedan mungkin saja tidak mampu untuk berlayar kembali. Yang tadinya sudah bersemangat untuk menyusun kader-kader di seluruh daerah, tetapi dengan adanya kebijakan DPR ini akan mengganggu. Nanti kita lihat saja langkah yang diambil oleh PDIP, apakah melawan, dan kita harus melawan rakyat Indonesia untuk menegakkan demokrasi kita untuk lebih baik lagi. Apabila PDIP mengikuti langkah yang telah diambil atau kebijakan yang telah diambil oleh keputusan yang diambil oleh MK, karena MK ini adalah salah satu yang berhak memutuskan konstitusi berlaku dan tidak berlakunya. Jadi mana peraturan yang kita harus ikut di negeri ini? Apakah MK? Seandainya besok PDIP mendaftar dengan mengacu kepada ketetapan MK, sedangkan di KPU menolak, ini akan terjadi konflik, bisa terjadi konflik. Karena ini sungguh luar biasa, hanya satu-satunya anak presiden, mereka menggerakkan semua kekuatan untuk menolak keputusan MK ini. Saya sebagai rakyat biasa yang hidup di daerah timur, mendengarkan mengikuti politik di Jakarta, karena saya ingin melihat demokrasi kita di Indonesia, sebagaimana Jakarta sebagai acuan dari demokrasi di Indonesia, segala sesuatu beracuan di Jakarta, tetapi sungguh menyedihkan. Saya di timur sini sungguh mengecewakan melihat dinamika politik yang dimainkan oleh kekuasaan saat ini bersama gerombolan mereka. Ini sungguh menyedihkan. Yang kami hanya inginkan sebagai rakyat biasa ini, kami hanya pekerja biasa menginginkan demokrasi kita baik, adil, bertanding secara fair, siapapun maju yang punya kekuatan dan punya kapasitas maju, bukan hanya menyodorkan orang-orang yang tidak diinginkan oleh rakyat setempat. Itu namanya pembegalan demokrasi. Sebagai rakyat sangat menyedihkan. Inilah aspirasi saya sebagai rakyat kecil yang hidup di timur mengikuti dinamika politik saat ini. Sungguh luar biasa dan sungguh mengecewakan. Oke, cuman itu yang saya sampaikan. Mari kita, entah apa yang kita harus lakukan. Kita hanya bisa berdoa karena yang kuasa yang menentukan semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.